Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadin mutasili ila wa alihi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jawizil Faramah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa bi kutubil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fi ma yu'tabaru fil niyyati. Qala al-musannifu an-niyyatu salatu darajatin bitajridil adadi minat ta'i wujuban li anna al-ma'duda mufraduhu mu'annasun ma'a qawlihi mudzakkar bikhilafi ma lam yudzakkar fa innahu yajibu tajriduhu bal yajuzu ityanu biha fil adadi lakinil awla adamul ityanu biha fi adil hadati kama qala al-Bajuri. Faslun fi ma yu'tabaru fil niyyah. Ini sebuah pasal menjelaskan hal yang diambil ibarat, yang diambil ketentuan di dalam niat. Tapi ini Tuan Musonif sebelum bahas niat, beliau membahas ilmu nahunya dulu ya, ilmu. Qala Musannifu berpendapat Tuan Musonif, an-niyatu salatu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Nah ini salasu darajatin, apa salah satu darajatin ya, taknya dipergunakan atau tidak. Jadi aslinya itu pada kitab matannya itu an-niyatu salasu darajatin ya. Niat itu ada 3 derajat. Bitajridil adadi minatahi wujuban, dengan melepaskan bilangan dari huruf ta ya. Salah satu jadi salah satu bilangannya, adatnya wujuban, hal keadaannya wajib. Jadi jangan salah satu darajatin, tapi salah satu darajatin. Li'annal ma'duda mufraduhu mu'annasun. Oleh karena yang dimahdud, yang dihitung itu an-niyatu ya, mufraduhu mu'annasun. Mufradnya itu mu'annas, an-niyatu itu mu'annas. Ma'a kaunihi madhkuran, disertai ya bahwa keberadaannya itu, kedudukannya itu mudzakkar. Ya, mubtada itu kan mudzakkar ya. Bikhilafi ma lam yudzakkar, berbeda halnya apabila tidak dimuzakkarkan ya. Fa innahu yajibu tajriduhu, maka sesungguhnya tidak wajib menetapkan huruf ta. Bal yajuzul ityanu biha, bahkan boleh. Jadi cuma boleh
menghadirkan tak, ya, an-niyah itu salah satu gitu boleh, tapi fil adadi pada bilangan. Lakinil aula, akan tetapi yang bagus, yang utama, ada ityani biha, tidak menghadirkan biha huruf tak, taknya nggak usah. Fi hadil alati, dalam kondisi yang semacam ini. Kama qalahul Bajuri, sebagaimana berpendapat Imam Al-Bajuri, farhun i'lam annaka idza adoftal adada ilal mahdubi. Ketahuilah, sesungguhnya bila kau idofatkan bilangan dengan yang dibilangkan, ya, seperti an-niyah itu mahdud, salah satunya itu ada. Jadi idza adoftal adada ilal mahdud fa in kana wahidan, apabila bentuknya bentuk tunggal itu tadi, mahdudnya itu limahdudin mudzakkar, pada yang bilangan yang muzakkarkan. Asbatil ha'a, ya, asbatil ha'a fi akhiril adadi, maka ditetapkan ha pada akhir bilangan. Jadi salah satu gitu. Kalau ya bilangannya itu mudzakkar, umpamanya al-qalamu salah satu gitu ya. Kalau apa itu maksudnya itu mudzakkar. Wa in kana muannasan, apabila muannas maksudnya seperti an-niyah itu, ini muannas, huzifatil ha'u minhu, maka dibuang hak pada kata salah satu. Kama qalahul al-Hariri, sebagaimana berpendapat Imam al-Hariri fi syarhi mulhatil i'rab, pada syarat mulhatul i'rab, inda qaulihi radhiyallahu anhu wa ardhahu, ketika perkataan beliau yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, fa asbitil ha'a ma'al mudzakkar, tetapkan huruf ha, artinya tak marbutoh itu ma'al mudzakkar bila mahdudnya mudzakkar. Wajib buang haknya ma'al muannasil musta'ab, apabila mahdudnya muannas yang sudah diketahui. Taqulu li khamsatu aswabin judud, ya, kau katakan kepadaku 5 fa'ala, ya, itu aswabi judud, ya, khamsatu itu boleh disebutkan, ya, apabila dia bentuknya mudzakkar, ya, aswab. Wazmum lahu tis'an min nauqi waqaf, wazmum dan masukkan lahu, ya, pada adat itu tadi, ya, tis'an angka 9 minan nauqi, ya, daripada nauk, ya, ontak namanya 9 ontak itu, waqaf, ya, sungguh boleh. Ya, jadi kesimpulannya, dalam idofat ada dengan mahdud itu, apabila muannas buang huruf taknya, tapi kalau muzakkar boleh dengan huruf tak. Tsumma qala al-Faqihi fi syarhihi, kemudian berkata al-Faqih dalam syarahnya, al-musamma bikasbil bikasbin niqami, yang diberi nama caranya kasbun niqam, wastufida min tamtsilihi, ya, dan dapat diambil faedah dari percontohannya. Annal ibrata fi tadhkiri wa ta'nisi bil mufrad, bahwa ketentuan pada muzakkar dan isim muannas dalam bentuk tunggal, la bil jam'i, bukan dalam bentuk jamak, itu tadi maksudnya buang-buang kadzalika, seperti itu ketentuan, ya. Jadi
Jadi ketentuannya seperti itu. Apabila ya mahdudnya itu muannas, maka dianya dibuang taknya. Apabila mahdudnya itu mudzakkar, maka dia boleh menjatuhkan huruf ta. Itu wa huwa kadzalika, seperti itu. Walidzalika yuqalu, oleh karena itu dikatakan salah satu ittibalat, itu salah satu istibalat, ya. Nah itu boleh digunakan salah satu, ya. Atau salah satu hamamat, ya, 3 hamamat itu bitai fihima, dengan menggunakan pada 2 contoh itu. Wala yuqalu salatu, ya, wala yuqalu salatu bitarkiha, jangan dikatakan salatu, ya, istiblan, salatu hamamat, nggak boleh, karena bentuknya jamak, ya, karena bentuknya jamak. Khilafan lil kisai wal baghdadiyina, perbedaannya pendapat Imam Al-Kisai dan ulama-ulama Baghdad, ya. Wa qala Ibnu Malik fi khulasati, berkata Ibnu Malik dalam ringkasan, ya, salah satan bintai kullil asyraf fi addi ma a'aduhu mudzakkara. Salah satan bintai, kata salasah itu harus menggunakan tak marbutah. Kullil asyraf, kau katakan, ya, apabila ketemu dengan angka 10. Fi adima ahaduhu mudzakkar, pada bilangan yang tunggalnya mudzakkar, ya, mudzakkar. Jadi salasa asyar, arba'a asyar, khamsa asyar. Jadi apabila bilangan ketemu dengan angka 10, ya, jadi ihda asyar, 11, ya, dan berikutnya itu salah kata, maka dibuanglah. Fididdi jarrid, ya, fididdi pada lawanannya jarrid, ya, tetapkan, wal mumayyiz, dan bedakan ujurur, ya, kau jarkan jam'an, ya, dalam bentuk jamak, bila zikir latin fil aktsar, dengan lafaz jarang terjadi pada kebanyakannya, ya. Kalau lawanannya kau tetapkan, ya, artinya bukan ketemu dengan angka 10, ya, mungkin ketemunya sampai 20, maka boleh dihidupkan, ya, urutan. Ini buat muslim rajin banget, ya, cara fikih, tapi karena ada masalah, ya, nahwu sedikit, awalnya itu pembahasan tentang aniyah itu salah satu darajatin atau salah satu darajatin dibahas. Jadi kalau yang ngerti ilmu nahwu, ya, anak-anak muda manfaat. Buat bapak-bapak, sayang dilewatin, jadi saya baca. Salah satan bin nasbi, kata salah satan pada nazom, ya, Ibnu Malik itu tadi, bin nasbi dibaca nasab, salah satan bin ta'i kullil asyraf, itu maf'ulun muqaddamun bikul, jadi maf'ul muqaddam bagi kul, ya, maf'ul muqaddam kata kul sesudahnya itu. Litanwini kul makna uzkur, untuk menetapkan kur itu maknanya uzkur, ya, uzkur salah satu, gitu, ya, kul maknanya uzkur. Di anal qaulan la yansibul mufrada, oleh karena kul itu tidak menasabkan, ya, bentuk mufrad illa idza kana muaddiyan makna jumlati, kecuali bahwa dia muta'addikan bi makna jumlati, dengan makna
jumlah, ya, bukan makna mufrad. Bita'i muta'alliqun bikul. Lafaz bita'i itu muta'alliq dengan kul. Wa kadzali asyrati, demikian juga kalimat kul lil asyrati, ya, muta'alliq. Walamu bimakna ilah. Jadi lil asyrati ila asyarati gitu, ya. Bimakna ilah. Wal ghayatu dakhilatun. Ya, dan ghayahnya, ya, maksimalitasnya itu masuk di dalam. Au bil raf'i, boleh juga dibaca rafa. Salah satu bintahi, tidak dibaca nasab. Mubtadaun, jadi mubtada. Wa bintahi na'tuhu, bintahi jadi naatnya salah satu. Masbubatu bintah, maknanya, ya, apa itu, menggunakan huruf ta. Wa kul khobaruhu, lafaz kul jadi khobarnya salah satu. Wal a'idu mahdhufun, adapun a'idnya, domir yang menghubungkannya itu mahdhufun dibuang. Takdiruhu, ya, kulhu, ya, katakan untuknya, ya, atau kepadanya. Tsumma inna mumayyizat salasati wa akhwatiha, kemudian sesungguhnya membedakan lafaz tiga dengan huruf ta dan saudara-saudaranya, layakunu illa majrura, tidak dapat tiga kecuali dia harus dibacanya jar. Lakin bisyarti bisyurutin arba'ati, dengan syarat tiga, ya, empat, dengan syarat empat syarat. Al awwalu layakunul mumayyizu mausufan. Yang pertama syaratnya bahwa al-mumayyizu mausufan, bahwa yang membedakannya, mumayyiznya, pembedanya itu mausufan, yang disifati. Nahu sawabu khamsatin, ya, sawabu khamsatin, 5 pakaian. Nah, 5 itu disifati, ya, oleh apa? Aswab itu tadi, pakaian. Saubun jamannya aswab. Wasani ala yakuna sifatan, tidak boleh, kedua syaratnya tidak boleh bahwa dia berupa sifat mumayyiznya itu. Namun khamsatu aswabin, nggak boleh. Kalau khamsatu aswabin, khamsu aswabin. Fal aksanu fi hadza ayyakuna atfu bayanin di jumudi. Adapun yang paling baik ada fi qauli hadza fi misli hadza ayyakuna atfu bayanin, bahwa itu adalah atau bayan, ya, khamsun, ya, khamsun sawabun, ya, jadi 5 pakaian, jadi atau bayan. Wa innama lam yajib kaumu atfu bayanun, ya, ya, sesungguhnya tidak wajib bahwa atfu bayanin, kaumu atfu bayanin, tidak wajib dia menjadi atau bayan, diimkan takwil sawabin, karena memungkinkan mentakwil makna aswab itu bimustaqin, dengan mustaqnya, akal katanya. Ka'ayyakula musammatu bi aswabin, ya, musammatu bi aswabin, ya, yang diberi nama pakaian. Asal itu alla yakunal adadu mudhafan ila mustahiqihi. Yang ketiga, bahwa tidak ada bilangannya itu diidofatkan kepada yang mustahik. Nahu khamsatu zaidin, ya, contohnya 5 si Zaid. Warabi'u an la yurada biha haqa'iquha, bahwa tidaklah yang dimaksud biha, ya, dengan itu di mumayyiznya itu tadi adalah hakikatnya. Nahu salah satu, ya, salah satu nisbu sittin, ya. Nah itu, ini hakikat nih, salah satu pada bilangan itu tadi nisbu sittin, 3 itu setengahnya 6, ya.
Suma in kana mumayyidu ismu jinsin au ismu jam'in jur bimin, jurra bimin. Kemudian in kana mumayyizu, apabila pembedanya ismu jinsin berupa isim jenis, wa ismu jam'in atau jama, isim jama, jurra bimin, jarkan dengan ya huruf min. Nahu fahus arba'ata minat tayr, ya itu arba'ata tayrin nggak boleh, tapi wahus arba'ata minat tayr, ya. Kalau seandainya dia isim jenis, ya. Wa marartu bisalah sati minar rahti, ya saya berjalan dengan 3 minar rahti, ya kaumun atau grup, ya kelompok. Nah itu nggak boleh marartu bisalah sati rahti, ya karena itu termasuk jenis. Waqad yujarru bi idofatil adadi, dan terkadang diidofatkan dengan bilangan. Nahu wa kana fil madinati tis'atu rahtin, dan ada di kota Madinah itu tis'atu rahtin, 9 golongan, ya golong grup. Nah ini diidofatkan karena bilangan, ya dengan tis'atu. Wa in kana ghairuhuma, apabila selain dari keduanya, isim jenis dan isim jamak, fa idofatun ada di ilaihi, ya maka diidofatkan ya isim tadi itu tadi kepada bilangannya. Wa haqquhu inaidin, ya dan haknya demikian itu ayyakuna jam'an muksiran, bahwa bentuk yang dijamakannya itu dikasrokan min abniyatil killatil lati hiya af'alatun, dari bentuk yang jarang terjadi, sedikit maksudnya jarang, ya killah allati hiya af'alatun, yang wazannya af'alatun, wa af'alu, ya wa af'alu wa fa'latu, ya. Ini bentuk dari ya jarang yang terjadi. Wa ma jam'an, adapun bila jam'an as-sahihu fa hukmuha hukmu jam'il qillati illa fi hadzal mawdi'. Yang sahih maka hukum keduanya itu tadi, yang mufrad dan yang jam' itu adalah hukum yang jarang terjadi ini, hukum khusus berarti illa fi hadzal mawdi', kecuali pada tempat-tempat ini pada yumayyizu bihi man adadu, maka tidak dibedakan keduanya, ya mufrad dan jamak al-adadu pada bilangan. Wa qad yudafu lil mufradi, dan terkadang diidofatkan juga dengan isim tunggal. Wa dzalika in kana mi'atan, yang demikian itu apabila dengan angka 100. Nahu salasu mi'atin wa sab'u mi'atin, ya 300 atau 700. Wa yudhafu li jam'i tashihi fi salasati masail, dan diidofatkan ya pada jamak yang sahih pada 3 hal. Ihda'a ayyuh bila taksirul kalimati, dihampakan mengkasrohkan ya kalimat itu. Namu khamsu salawatin. Wasaniyatu ayujawiru ma umila taksiruhu, nahu sab'u sumbulatin, ya fitanzil, ya sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Lam yakun sab'u sanabil, jangan kau katakan sanabil, tetapi dalam bentuk jamak, ya sana, ya apa sumbulan, ya tapi jangan sanabil. Li mujawwaratihi bisabin bakar, ya karena mujawwarah di sab'i bakarat, ya pada 7 ya sapi itu tadi, ya. Wasaniyatu ayakullah istimalu ghairihi, disedikitkan penggunaannya.
nahu salasu sa'atin, 3 waktu. Fayahtaru fi hatainil akhirataini at-tashihu wa yata'ayyanu fil aula imanu ghairiha. Contohnya salasu sa'atin, kalimat 3 saat. Fayahtaru fi hatainil akhirataini, maka dipilih pada 2 yang akhir ini, at-tashihu yang sahih, wa ta'ayyanu fil ula, dan yang tertentu artinya harus yang pertama. Ihmalu ghairihi, ya, mengihmalkan artinya tidak mempergunakan, ya, fungsinya itu tadi. Wa yudafu li bina'il kasrati fi mas'alatain, dan diidofakan untuk menunjukkan banyak pada masalah. Ihdahuma ayyuhmila bina al-qillati, yang pertama diihmalkan bina qillah itu tadi. Salasu jawarin wa arba'atu rijalin, ya. Itu sebagai contoh diihmalkan, tidak salah satu. Wasaniyatu ayyakuna lahu bina'at, ya, ayyakuna lahu bina'at qillatin, ya, digunakan bina yang sedikit itu tadi. Lakinnahu syazun, dianggapnya syaz, kiasan bi annal khalafal qaida, menyalahi kaidah. Au samaan, atau dia bilangnya samai kalimat itu. Bi anna darastikmaluhu fi lisanil Arab, ya, dengan jarangnya dipergunakan pada lidahnya orang Arab. Bayan zilu lidhalika manzilatal ma'dudi, maka, ya, didudukan yang demikian itu pada kedudukan yang tidak terjadi. Jadi jarang dianggap tidak ada. Fal aula nahu salah satu furu'in, maka yang utama diucapkan salah satu furu'in, ya. Jadi karena furu'nya itu salah satunya itu muannas, maka intinya dibentuknya itu mudzakkar, ya, bukan furu'an. Fa'in jumi'a qur'u, fa'in jumi'al, ya, qur'u, apabila dijamaah lafaz qur'u bil fathi, ya, ala akra'u syadzun, ya, salah satu qur'an itu, maka itu dianggapnya syadz. Wasani nahu salah satu susul, ya, susu'in, ya. Fa'inna ash'asa qalilul istiqmal, ya, itu ash'as itu jarang dipergunakan. Qauluhu, ya, syasyu itu bimu'jamah pamuhmalah, jam'ul syasyak, ya, shisha, ya, bikasrihi awalihi wa yakunu sanihu ahadul sayurid ni'an. Itu maknanya syasyu atau shishu itu kalau ada sendal 2 cuma 1, ya. Bahasa Indonesianya apa? Sendal kan kiri kanan, dibilangnya sepasang. Kalau cuma kanan doang apa? Bahasa Indonesianya shishu, bahasa apa? Kita sebelah. Tapi kan sebelah itu keterangan, ya, bukan istilah, ya. Ya, tapi masih bisa lah, karena nggak ada lagi shishu, maknanya sebelah, gitu, ya. Ini panjang benar, cuma menjelaskan tentang an-niyatu salasu darajatin. Jadi nggak boleh an-niyatu salah satu darajatin, ya, karena, ya, yang makdudnya itu muannas, maka, ya, adatnya harus tidak boleh menggunakan ta. Tapi kalau makdudnya itu mudzakkar, maka adatnya boleh menggunakan ta. Cuma kesimpulannya itu aja.
masuk masalah. Thumma, kemudian bayyana musannifu maratiban niyati salasati. Ya. Kemudian menjelaskan tuan musannif derajat atau martabat niat yang tiga. Biqaulihi, dengan perkataan in kanati sholatu fardhan. Apabila sholatnya sholat wajib, walau fardhu kifayati, meskipun sholatnya wajib fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif, seperti sholat jenazah. Apabila sudah ada satu orang yang mensolatkan, maka gugur kewajiban yang lain. Ya, apabila sholat wajib, meskipun sholatnya wajib fardu kifayah, sholat jenazati, au qada'in, atau melaksanakan qada kalfaitati, ya, sholat yang luput, ya, wa mu'adati, ya, dan mu'adah, ya, sholat yang dibiasakan, nazran li asliha, ya, memandang kepada aslinya, au nazran, atau sholat yang dinazarkan, wajib bihi, maka wajib pada sholat yang ini, artinya sholat wajib, sholat fardu kifayah atau sholat yang nazar, salah satu asya'a, 3 hal. Sholat wajib, sholat nazar, atau sholat mengqadha, itu kan sholat wajib juga. Maka dalam niat itu wajib ada 3 hal. Ahaduha, salah satunya qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Ai niyatu fi'li sholati, yang dimaksud yaitu niat melakukan perbuatan sholat. Allati istahdharah, yang telah dihadirkannya, itu tadi sholat, litamyizi an sa'iril af'ali, agar terbedakan dari seluruh perbuatan sholat yang lain. Jadi kalau sholat wajib, nama sholatnya harus disebut. Jadi perbandingannya gitu, kita pengen sholat duha, nggak perlu nyebut sholat duha, asalkan dari mulai jam 6 sampai sebelum zuhur kita sholat usolli lillahi ta'ala, maka itu sholat duha. Kenapa? Karena sholatnya di waktu duha. Kalau kita tidur dan sudah sholat isya, kemudian kita sholat, maka itu sholat tahajud. Kenapa? Sudah memenuhi, sudah sholat isya dan sudah tidur, walaupun dia tidak menyebutnya tahajud. Tapi kalau mau melakukan sholat wajib, harus disebutin usolli fardhal maghrib. Nah, itu namanya qasdu syai', harus disebutin supaya beda dengan qobliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat yang lain. Ya. Wala tajibul idofatu ilallahi ta'ala, dan tidak wajib mengidofatkan kepada ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi lafaz lillahi ta'ala itu tidak wajib. Jadi ini ya, usolli fardhal maghribi, wajib diucapkan. Salah rakaatin sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, ya, lillahi ta'ala sunnah. Jadi yang wajib kalau dia sholat sendiri, usolli fardhal maghribi, selesai. Jadi enggak, kecuali dia makmum, maka makmuman, sholli fardhal maghrib makmuman, jadi sudah. Imam tidak wajib niat jadi imam, kecuali ulama mengatakan yang wajib niat jadi imam itu cuma sholat Jumat, karena dia ikhtisas, sholat khusus. Imam yang wajib niat jadi imam, makmumnya niat jadi makmum. Kalau sholat biasa,
Umpamanya imamnya itu nggak suka diikutin gitu, karena dia lagi sholat sunnah. Ya, orang nggak ngerti nih, pernah lihat nggak orang lagi sholat sunnah di belakangnya Allahu Akbar, dia gini, padahal nggak perlu. Walaupun dia tahu ini sholat sunnah, kan ini sholatnya sejenis. Yang nggak boleh itu yang beda jenis, ngikutin sholat maghrib, sholat zuhur, tapi ngikutin sholat janazah, itu nggak sah, karena jenisnya nggak sama. Dia sholat sunnah, dia sholat wajib, sah. Nah, dia karena dia nggak ngerti, kamu juga wah nggak tanggung jawab. Dia nggak mau niat jadi imam, sah, asalkan makmumnya niat jadi makmum. Ya. Jadi sholat itu yang wajib menyebutkan qasdu syai'. Nah, kenapa tidak wajib menyebutkan lillahi ta'ala? Li'annal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ibadah tidak ada kecuali lahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada sholat yang bukan karena Allah? Ada nggak selain Allah yang mewajibkan model kegiatan seperti ibadah ini? Nggak ada. Jadi nggak perlu lagi mengucapkan lillahi ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang jangan lagi ada orang yang terjebak dengan niat ini. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin taqbilal qiblati adaan mahmumatin lillahi ta'ala. Ya, terjemahin dulu. Akbar. Nggak perlu lagi. Usalli fardhu maghribi mahmuman. Ya, karena kita bukan orang Arab. Sulit memasukkan kalimat yang panjang itu dalam kalimat Allahu Akbar. Tapi dulu orang dulu ngajarnya seperti itu. Orang dulu mah benar-benar ngajar seperti kita. Kenapa? Karena memang orang dulu itu ya begitu disiplinnya, belajar sampai bisa. Padahal ya mesti nih kalau kita sudah belajar, yang lainnya itu sunnah. Sholli fardhu maghrib Allahu Akbar. Jadi kalau semacam itu makmum sholli fardhu maghrib makmuman Allahu Akbar. Jadi nggak perlu lama Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi alasan tidak wajib lillahi ta'ala di anal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala, oleh karena tidak ada ibadah kecuali untuknya subhanahu wa ta'ala. Lakin tustahabbu, akan tetapi sunnah, cuma sunnah aja, tak wajib. Liyastahaqqa makna ikhlas, agar dikokohkan makna ikhlas lillahi ta'ala. Kepentingannya litahqiqun niyah, litahqiqil ikhlas, supaya mantap itu lillahi ta'ala. Tapi nggak wajib. Ya. Wa yustahabbu niyatu istiqbalil qiblati ya wa adadu rakaati, dan disunahkan nyebut mustaqbilal qiblati ada rakaat, salah rakaatin, arba rakaatin, itu sunnah. Walau akhta'a fil adadi, seandainya salah seseorang di dalam bilangannya, karena wazuhra salasa, seperti dia mengatakan usolli fardhu zuhri salasa rakaatin gitu. Mestinya kan arba'an rakaatin. Karena bukan orang Arab, maka nggak pekat dia kata salasatan dengan arba'atan. Ayo khamsan, atau dia nyebutnya 5. Ya. Lantan akid sholat itu maka tidak terikat. Ya, tidak jadi sholatnya. Kan jadi berat tuh. Jangan disebut aja aman. Paham kan? Nyebut tapi mesti hati-hati. Zuhur ya arba rakaat, subuh rakaatain, maghrib salah rakaat. Mesti ngerti salah ngomong gak sahnya.
Tapi kalau nggak dibaca sekalian, amal-amal. Karena dia tidak menyebut angka yang tidak sesuai. Wasaniha at-ta'yinu. Yang kedua, ya syaratnya mentakyin, menetapkan min zuhri aw ghairiha, zuhur atau asar. Jadi kata fardunya itu namanya qasdul fi'li, kemudian zuhur asar maghribnya namanya takyin, ya. Litamyizi an sholatis an sa'iri sholati, agar terbedakan dengan selain sholat yang disebutkan. Wa thalithuha al-fardiyah. Yang ketiga, ya wajib mengerti dengan hal-hal yang wajib, pak, ya mulahadzatul fardiyati wa qasdiha, ya mulahadzah, memperhatikan, memandang al-fardiyati, hal-hal yang wajib, wa qasdiha, dan menyengaja, ya melakukan yang fardu. Fa yulahizu wa yaqsudu qaulu sholati fardhan, ya maka dipandangnya dan dimaksudnya bahwa sholatnya itu sholat wajib, ditambah yuzi anil nafli, agar terbedakan dengan sholat sunnah. Kata fardu, sholat fardhu wajib, maghribi wajib, agar terbedakan dengan sholatnya. Pada tajibul fardiyatu fi sholati sobiyi, maka tidak wajib menyebutkan kata fardu pada sholatnya anak kecil. Usolli lillahi ta'ala gitu, padahal dia sholat maghrib, tapi anaknya belum balik, sah sholat maghribnya, artinya dapat pahala, ya orang tuanya. Kenapa sah? Karena dia belum wajib melakukan sholat, maka mengatakan kewajibannya juga nggak wajib, ya. Justru kalau dia bilang usolli fardhu maghrib, dia bertentangan dengan syariat yang wajib itu apa? Dia masih kecil, ya. Itu konsekuensi dari kata fardu. Jadi wa innama, ya, jadi falata jibut fardiyatu fi sholat sabiyi, tidak wajib kata fardu itu pada sholatnya anak kecil. Di anda sholat tahu taqaunaf naflan, oleh karena sholatnya anak kecil itu jadinya sholat sunnah. Ittifaqan, ya, ittifaq ulama. Bikhilafil mu'adati fafiha khilafun, berbeda dengan, ya, sholat mu'adah, mengulang, ya, fafiha khilafun, terjadi ikhtilaf. Wa inama wajabat niyatul fardiyati ala sobiyyi fi sholatil janazah. Sesungguhnya wajib niat fardu ala sobiyyi, atas anak kecil, pada sholat wajib, sholat janazah. Di anna sholatahu lamma kanat, sesungguhnya sholat anak kecil tatkala terjadi di isqatil fardi anil mukallafin, menggugurkan kewajiban dari orang-orang mukallaf. Untuk birofi hadzalika, diambil ibaratnya demikian. Anak kecil boleh menyolatkan jenazah, dan kalau anak kecil sudah mensolatkan jenazah, gugur kewajiban mensolatkan. Jadi fardu kifayah itu harus ada yang mensolatkan walaupun satu orang, tapi tidak diharuskan harus orang dewasa. Kenapa? Karena sholatnya bukan fardu ain. Tapi kalau fardu ain, dia nggak usah nyebut fardu karena belum wajib, dapatnya pahala sunnah. Yang dapat pahala juga ibu bapaknya, bukan dia, karena dia belum berkewajiban. Nah, jadi kalau dia lakukan isqatil fardi anil mukallafin, ya, menggugurkan kewajiban bagi orang-orang mukallaf. Oh, birofi hadza, kan diambil ibarat demikian. Walau fil mu'adati, maka tidak dapat di dalam mu'adah pengulangan, wal manzurati, dan sholat yang dinazarkan bin niyatil fardiyati, dari niat fardiyah. Orang yang mengulang mu'adah itu, orang udah sholat, bapak tadi udah sholat maghrib, udah selesai nih, sekarang nih, wah, belum mandi janabah, lupa mandi janabah. Nah,
maka sholatnya itu sama kedudukannya sholat wajib juga, sama dengan sholat nazar itu tadi kan. Harus menyebutkan kata usolli apa itu usolli fardhu dan sholatnya harus. Karena dia bisa jadi sholatnya bukan pada waktunya atau sudah keluar dari waktu. Ya. Jadi biniyatil fardhiyati wajib muhadam atau manzurah. Walakin takunu niyatun nazariyati fil manzurati maqamu dzalika. Tetapi mendudukan niat sifat nazar itu pada yang dinazarkan itu maqamun, ya, maqamu dzalika adalah tempat yang semestinya. Wa in kanat nafilatan muaqqatan rawatibadin auda tasabbatin wallahu a'lam.